Baik, selamat siang semuanya. Kita akan mulai di materi pertama. Hari ini kita akan belajar tentang komputer masyarakat, di mana materi hari ini adalah tentang sejarah komputer. Ya, kalau kalian mengikuti perkembangan komputer ya dari zaman dulu, mungkin beberapa dari kalian begitu masuk budi luhur masih yang menemukan patung budi luhur yang setengah manusia setengah komputer. Nah, komputernya itu melambangkan yang komputer zaman dulu ya, yang model tabung CRT gitu. Ya, mungkin dulu juga mungkin ada yang pernah lihat ada beberapa layar tabung-tabung CRT, komputernya masih terpampang gitu. Nah, kalau kita telusuri lagi, definisi komputernya adalah dari bahasa computare, artinya menghitung. Sehingga menurut beberapa ahli, menurut Donald Hasaders, komputer adalah merupakan suatu sistem elektronik di mana dia bisa memanipulasi data dengan cepat, tepat, serta dirancang dan diorganisasikan. Sedangkan menurut Elias M. Award adalah alat hitung yang dapat memproses data agar dapat disajikan dalam bentuk digital dan analog. Nah, ini saudaranya dari Elias M. Award, yaitu Gordon M. Award, di mana komputer adalah tipe khusus alat penghitung. Jadi menurut dia, komputer ini sebenarnya fungsinya utamanya adalah menghitung. Ya, kalau di kita sekarang komputer itu macam-macam kan, bisa untuk membuat dokumen dengan adanya aplikasi Microsoft ya. Microsoft itu bisa dibagi macam-macam, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint untuk presentasi dan lain-lain. Nah, ada beberapa juga pendapat para ahli seperti Larry Long dan Nancy Locke. Dia merupakan mendefinisikan komputer adalah alat hitung elektronik ya, yang bisa menginterpretasikan, melaksanakan perintah program, input, output, perhitungan, dan operasi logik lainnya. Menurut Robert H. Bilsmer, komputer merupakan alat elektronik bisa melakukan serangkaian tugas, terima input, menyimpan perintah, dan menyediakan input. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Ya, menurut ahli J.L. Gillin, masyarakat adalah sebuah kelompok manusia yang tersebar dan memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Sedangkan Heschkovitz, masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup atau the way of life tertentu. Ya, menurut John J. McInnes, masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu atau memiliki budaya yang sama. Kalau menurut komentator internet, netizen ya, masyarakat dibilang netizen. Baik, jadi kalau kita gabungkan, komputer dan masyarakat dapat definisikan sebagai hubungan antara user dengan suatu alat atau komputer guna mencapai tujuan, dan selanjutnya akan dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, serta mempermudah dalam melakukan pekerjaan yang tidak lagi menggunakan cara manual, tetapi menggunakan suatu alat yang mempermudah, yang ditentukan pasti bisa lebih teliti dan mempertimbangkan dengan matang. Ya, itu definisi komputer dan masyarakat. Nah, ini saya juga baru tahu ya kalau sebenarnya komputer tuh dulu abakus ya. Jadi dia sebenarnya buat ngitung memang. Jadi kalau sebelum ada komputer, sebelum ada smartphone, dia ada kalkulator. Nah, cikal bakal kalkulator itu adalah si abakus ini. Sebuah alat sederhana untuk melakukan perhitungan semacam pertambahan, perkalian, dan lain-lain. Biasa digunakan untuk perdagangan. Ya, kalau kita lihat ini mirip-mirip sempoa alatnya ya. Kemudian ada Pascalin. Nah, ini ditemukan oleh Blaise Pascal yang baru berusia 18 tahun waktu dia menemukan. Cuman kelemahannya dia cuma bisa menjumlahkan aja. Nah, penemuan ini dilanjutkan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz yang memodifikasikannya dengan melakukan perkalian. Jadi selain penambahan ada perkalian juga. Mari kita lihat komputer mesin yang pertama. Anda akan amazed kalau ini adalah sebuah komputer. Biasanya ini adalah server kalau di zaman sekarang ya, yang gambar di sebelah kanan bawah. Namun zaman dahulu mesin komputer pertama tuh seperti ini ya, dimana dia masih sirkuitnya menggunakan vacuum tube, lalu bahasanya adalah programnya bahasa mesin assembler gitu.
ukurannya sangat besar dan cepat panas. Ya, mungkin zaman dahulu belum ditemukan modifikasi alat-alat yang part-part yang canggih gitu, sehingga dengan seadanya mereka merakit sehingga menjadi sangat besar ya. Prosesnya kurang cepat, penyimpanannya kecil kapasitasnya, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis. Namanya adalah komputer ENIAC. Komputer ENIAC ini merupakan komputer elektronik pertama di dunia. Dia bobotnya 30 ton, panjang 30 meter, tingginya 2,4 meter. Ya, kemudian daya listriknya adalah 174 kW. Ya, sekarang kita jadi tahu ya bahwa zaman dulu komputer namanya komputer ENIAC ini gede banget ya. Beratnya 30 ton, 30 meter, dan tingginya 2,4 meter. Lebih dari satu pintu. Nih. Kemudian berkembang diperbaiki menjadi generasi kedua. Sirkuitnya berupa transistor. Dia sudah ada sistem operasi. Ya. Kemudian muncul bahasa-bahasa pemrograman seperti COBOL, Fortran, ALGOL, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat gambarnya nih yang sebelah kanan bawah, ini generasi komputer kedua gitu ya. Kalau kita lihat film yang zaman-zaman dulu gitu ya, yang pakai mesin cetak ya, ini mungkin seperti ini. Ya, kapasitas memori utama udah cukup besar, dia udah cukup cepat, daya listriknya nggak sebesar yang generasi pertama. Nah, generasi ketiga dia menggunakan IC, integrated circuit. Jadi dia bisa lebih kecil secara fisiknya, bobot bebannya juga tidak sebesar generasi kedua, pemrosesan lebih cepat, listriknya juga lebih hemat gitu ya. Kemudian muncul bermacam-macam software ya, selain yang tadi perkembangan dari Fortran dan lain-lain. Nah, generasi keempat udah mulai kekinian. Kalau kita bilang kekinian, dia menggunakan large scale integration atau LSI, di mana menggunakan prosesornya udah mikroprosesor ya. Ada macam-macam kan, ada mereknya, ada AMD, ada Intel, ada Cyrix, ada macam-macam ya. Sekarang juga banyak banget. Nah, mikroprosesor itu penggabungan seluruh komputer komponen dari CPU, memori, I/O, dan kemudian diintegrated dan diprogram sesuai kebutuhan. Kemudian generasi keempatnya muncullah PC, personal komputer ya. Jadi yang dinamakan desktop. Nah, ini muncul nih PC dan desktop. Kemudian sekarang udah mulai tablet, udah mulai smartphone, udah mulai desktopnya ini udah nempel di layar ya. Kalau kita tahu yang generasi versi iMac gitu dan lain-lain. Nah, generasi kelima ini ditandai dengan komputer yang telah memiliki AI, Artificial Intelligence. Jadi tidak heran kalau misalnya apa yang kita lihat di misalnya film apa ya, film Avengers, film Iron Man gitu ya, itu yang dengan kecanggihannya dunia maya gitu, itu mungkin akan terjadi di beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi kalau kamu lihat film Iron Man kan canggih banget tuh ya, dia punya teknologi. Kemudian kalau tadi LSI, dia sekarang very large scale integration ya. Sensor artificial intelligence-nya panca indera itu dimiliki komputer itu udah ada ya di kendaraan ya, kendaraan mobiling gitu ya, atau kendaraan yang bisa voice recognition gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi Apple, komputer dia berevolusi mulai dari itu kita lihat tahun 76 itu komputer Apple seperti mesin tik ya. Kemudian beralih ke sini menggunakan layar tablet CRT dan lain-lain, terus sampai sekarang iMac Unibody itu jadi dia desktopnya itu nempel ke layar belakangnya. Jadi semua prosesornya nempel di layar belakangnya ya. Nah,
ini perkembangan dari kecanggihan teknologi sekarang ya. Sekarang kan udah layarnya ada yang mencekung ya, layarnya udah nggak flat lagi, ada yang layarnya cekung gitu, macam-macam ya. Ada yang smartwatch ya, kamu bayangin sekarang smartwatch kita bisa deteksi detak jantung, bisa deteksi menghitung berapa jauh kita berjalan, berapa steps, berapa kalori yang dihasilkan. Kan luar biasa ya kecanggihan teknologi itu. Kita nggak pernah nyangka itu ada dalam sebuah jam tangan ya, gitu ya. Baik, saya rasa Anda generasi milenial udah tahu lah ya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah di era industri 4.0 ya, society 4.0. Bahkan mungkin sudah mulai masuk ke 5.0. Kita dibilang mungkin akan sedikit tertinggal dengan smart city-nya luar negeri, smart city-nya Singapura atau smart city-nya paling banyak di drakor-drakor Korea, dimanapun terhubung wifi ya. Wifi-nya juga yang kenceng gitu ya, yang enggak putus-putus jaringannya gitu. Nah, kalau di kita saya rasa sudah terutama Jakarta sudah mulai mengarah ke smart city. Saya rasa sudah mulai membaik ya, di mana-mana terhubung wifi. Kamu bisa ngetap di kendaraan transportasi massal dengan teknologi ya, selain dengan kartu. Kalau misalkan kita install aplikasi di handphone, kan kamu juga bisa kan ngetap di handphone ya kan. Saya rasa kalian sudah menjalani itu semua, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih rinci karena experience makes better. Pengalaman yang kalian alami saya rasa lebih dapat menjelaskan ya. Lalu kemudian untuk di semua lini perusahaan sudah punya aplikasi itu bisa di download di smartphone kalian ya kan. Di smartphone Anda semua kamu bisa download apapun, baik dari rumah sakit, baik sekolah. Budi Luhur punya apps mobile-nya, mau kendaraan ya kan, mau kendaraan transportasi kan kamu bisa download aplikasi, misalkan MRT-nya atau Transjakarta-nya, semua udah mengarah ke industri 4.0, di mana society 4.0-nya sudah banyak juga yang menggunakan media sosial ya kan. Kalau ada kasus apa-apa viralnya cepet ya kan. Kasus Mario cepet banget viralnya, 2 hari udah viral ya kan, trending di Twitter ya kan. Keywordnya Mario lah, keywordnya Agnes, saya rasa Anda ngikutin semua ya. Jadi seperti yang dibilang, dengan adanya society 4.0 kadang netizen lebih cepat gitu ya, daripada koran, daripada berita, daripada akun lambe turah, akun apa. Saya rasa Anda lebih paham itu ya. Inilah kita ya. Jadi saya rasa sekarang tuh nggak ada generasi milenial yang nggak punya TikTok. Bener nggak? Ada pasti punya TikTok semua. Kan Budi Luhur pun punya TikTok ya. Nah, nggak punya. Baik, sekarang coba kita lihat ya. Dulu zamannya belum ada cloud ya, belum ada Google Drive. Cloud itu macam-macam ya. Kamu bisa pakai OneDrive, bisa pakai Google Drive dari Google, bisa lagi pakai macam-macam ya. Ada yang namanya dari Mac juga ada kan. Itu kita bergantung pada kapasitas internal memorinya. Kalau di laptop kita bergantung pada kapasitas memori di laptopnya. Kalau di handphone kita bergantung pada kapasitas memori di handphone ya, smartphone. Tapi dengan adanya cloud, kamu bisa nyimpan dokumen atau foto atau video manapun yang kamu butuhkan. Bahkan sekarang, termasuk saya ya, kadang-kadang itu menyimpan foto atau dokumentasi itu di Facebook atau di Instagram hanya untuk
tempat nyimpan gitu ya, tempat nyimpan, tempat memori yang kita bisa cari lagi suatu saat gitu. Itu kan termasuk cloud ya. Nah, saya pun sudah mulai membiasakan untuk menyimpan dokumen di cloud gitu ya. Suami saya dulu bilang waktu pernah kejadian, ini cerita sharing sebenarnya ya. Saya waktu tesis tahun 2009 tuh waktu nyusun tesis, itu saya pernah komputernya itu kena virus. Jadi data tesis saya hilang. Anda data skripsi hilang atau data tugas saya hilang aja panik gimana saya data tesis hilang, kena virus. Jadi itu zaman-zamannya virus yang dulu tuh menyerang dokumen Word ya. Jadi yang extensionnya .doc itu dia serang sehingga itu tidak bisa dibuka dan itu jadi exe. Entah gimana yang extensionnya .doc itu menjadi .exe sehingga nggak bisa dibuka dokumennya. Tapi beruntungnya saya, semua apapun yang misalnya dokumen yang penting-penting itu selalu saya kirim ke email, tujuannya ke saya sendiri. Jadi akan masuk ke inbox saya sendiri. Gitu. Nah, itu cara simple pertama saya waktu mau menyimpan cloud, waktu belum ada Google Drive zaman dulu. Belum booming zaman dulu. Nah, saya terselamatkan di situ. Jadi saya bisa download ulang dokumen saya dari email. Itu cara paling simple ya. Nanti Anda bisa ikutin cara itu. Jadi dokumen-dokumen penting itu Anda bisa kirim ke email, dari email Anda, tujuannya ke Anda sendiri. Nanti akan masuk ke inbox Anda. Bu, menu-menuhin inbox, ya nggak apa-apa. Yang penting datanya selamat gitu. Kalau Anda nggak mau, ya mungkin bisa pakai cara lain. Nah, sekarang kita bisa pakai cara cloud kan. Kita bisa save semuanya ke Google Drive ya. Jadi di laptop saya terhubung dengan Google Drive. Jadi semua dokumen saya hubungkan ke Google Drive. Kurang Bu space Google Drive-nya, Anda bisa beli bulanan. Bayarnya bisa pakai macam-macam, bisa pakai e-wallet ya, bisa pakai GoPay dan lain-lain. Saya rasa banyak lah caranya ya. Itu salah satu cara, ini sharing pengalaman saya. Maaf, ada suara ambulan. Ini sharing pengalaman saya di mana saya membutuhkan untuk cyberspace cloud tersebut ya, untuk menyelamatkan data-data penting saya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, a person search by navigation system, a person analyze information, robots produce under control human, semuanya menggunakan cyberspace atau cloud. Kemudian menuju ke society 5.0, di mana cyberspace ini udah beralih ke big data. Big data itu mulai artificial intelligence ya, semua menggunakan sensor, automatic driving ya kan. Kita pernah test drive yang kendaraan Wuling Almas itu kan dia ada voice recognition ya. Halo Wuling, buka jendela gitu. Anak-anak saya jadi mainan terus gitu jadinya. Oke, nah kemudian artificial intelligence, sensor-sensor robotik ini sudah mulai embeddedkan ke segala macam ya. Mulai dari, pasti kalian udah tahu ya, yang vacuum cleaner yang bulat, yang robot jalan sendiri itu, nah itu kan termasuk sensor ya. Kemudian kendaraan juga sama ya. Sesimpel itu di smartphone kalian kan tersimpan voice recognition Google ya. Halo Google gitu kan ya. Kemudian jadi ya itu semua udah mulai ke arah sana. Jadi yang seperti tadi saya bilang, jangan heran kalau suatu saat beberapa tahun ke depan apa yang semua Anda saksikan di film Iron Man itu akan menjadi kenyataan ya. Kamu dari jam bisa klik terus muncul peta segala macam, kamu tinggal geser-geser pointer-pointer dan lain-lain. Ya, itu arah masa depan teknologi kita. Baik, kita masuk ke pembahasan utama, fungsi arus data saat ini. Ini bagian sangat dasar pada sistem informasi ya, di mana ada IPO, input, proses, output.
Nah, setelah proses pasti ada storage, ya. Jadi bisa IPSO, input process storage output. Nah, inputnya apa? Input tuh macam-macam ya. Kalau dari laptop bisa jadi dari keyboard. Kalau dari smartphone juga bisa dari jadi virtual keyboard atau dari suara voice ya, bisa voice recognition dan macam-macam. Kemudian kalau pakai Bluetooth nih, inputnya apa ya? Inputnya suara juga gitu ya. Terus diproses. Anda ngetik gitu ya, Anda ngetik di keyboard, Anda pencet tombol keyboardnya tombol A, di layar muncul A. Sebenarnya itu nggak ada mesin di dalam komputer itu dia mengenali Anda pencet tombol A, dia keluar A. Tapi diproses dulu bahwa di tombol ini di dalamnya, di belakangnya itu tersimpan kode ASCII. Ya, tombol A itu kode ASCII-nya 64. Nah, diproses itu di dalam CPU itu sehingga muncullah di layar Anda tombol A. A caps lock dengan A small font itu beda kode ASCII-nya. Nah, seperti itu. Jadi ada proses untuk setiap apa yang muncul ya. Nah, kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan ini pasti punya space ya. Makanya tadi hubungannya ke cloud. Kalau misalkan penyimpanannya primernya di dalam bodinya laptop atau smartphone Anda nggak cukup, pasti akan punya penyimpanan kedua atau sekunder ya. Nah, tadi secara gambar kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Pemrosesan memori menyimpan data dan program yang saat ini digunakan. CPU mengeksekusi instruksi komputer, penyimpanan sekunder, data dan program. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah membuat data atau informasi yang telah diproses menjadi tersedia. Muncullah dia, tampillah di layar laptop Anda, di layar smartphone Anda, di layar smartwatch Anda, dan macam-macam gitu. Ya, jadi ini fungsi arus data utamanya adalah IPPO atau IPSO, Input Process Storage Output. Ya, ini bagian dasar banget dari informasi arus data atau informasi sistem informasi. Nah, sudah selesai kan? Saya izin stop record ya.